Selanjutnya kita akan cek saham Goto ya, dan untuk saham Goto hari ini tadi sempat turun tapi ditarik naik lagi ya. Jadi untuk saham Goto close di harga penutupan yang kemarin. Tadi opennya di 206, sempat naik sampai 208, turun habis itu ditarik naik lagi ya. Jadi untuk saham Goto masih konsolidasi secara teknikal. Kalau kita cek transaksinya hari ini apakah ada lagi yang masuk di saham Goto? Untuk saham Goto hari ini tanggal 15 November secara keseluruhan di distribusi ya, ini malahan yang jualan OD net sell 22M, kemudian CS net sell 13M ya. CS malah murni distribusi, nggak melakukan pembelian sama sekali ya. BK juga keluar 7,7M, dan BK-nya ini BK asing ya, jadi asing malah keluar lagi ini di saham Goto. BK, AK, CC, CS versi asing keluar. Jadi untuk asingnya net sell hari ini ya di saham Goto. Yang masuk ada CPBB yang jadi market maker utamanya hari ini ya CP-nya net buy 17,3 ya, kemungkinan tadi yang jaga harga itu CP. Kemungkinan untuk besok sih karena hari ini juga nggak ada yang akumulasi dan malah ya nggak ada yang akumulasi ya untuk saham Goto untuk hari ini, jadi ya ada kemungkinan besok untuk saham Goto masih cenderung konsolidasi sepi ya, seperti itu. Jadi ya sepertinya bisa jadi bentuk candle merah kecil ya. Jadi untuk saham Goto ya sebenarnya besok malah cenderung turun, sedikit turun ya. Seperti itu untuk saham Goto hari ini belum ada yang akumulasi. Jadi sabar aja, mungkin nunggu sampai lock up-nya buka baru menarik ya harganya, apakah memang mau diturunin atau mau digoreng. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham AMRT. Dan untuk saham AMRT hari ini naik 4,5% ke level 2760 ya. Dan untuk saham AMRT secara teknikal resisten selanjutnya di 2850. Apakah besok naik ke area sini? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini AMRT. AMRT untuk hari ini tanggal 15 November AMRT malah didistribusi ya, ini naiknya display dengan ini lokal, tadi yang lokal ya. Ini untuk AMRT hari ini secara keseluruhan sih diakumulasi oleh ZP nya itu ZP asing ya, jadi asingnya net buy ya, yang distribusi cukup banyak ya asing juga ya. BK asing net sell 15M, PD asing net sell 2,7M, tapi yang nampung asing ZP asing 18M. Jadi untuk AMRT hari ini transaksinya didominasi oleh asing ya. Untuk asingnya sih net buy kayaknya, cuman nggak terlalu banyak. Ya, untuk hari ini asingnya net buy 6,6M di saham AMRT ya. Kemungkinan besok gimana ya? Ya ada kemungkinan naik sih ya, paling enggak. Kalau kita cek hari ini yang jadi market maker utamanya ZP masih net buy 18,5, average di 2,2728. Floating profit cuman belum terlalu banyak ya untuk hari ini. Kalau kita cek AMRT dari sini, coba dari ketika AMRT turun ke area support tanggal 3 November. Kalau kita cek dari tanggal 3 November, ya sebenarnya nggak ada yang akumulasi banget ya. Yang net buy paling banyak YU 28,1M, dan yang jadi market maker utamanya malah BK ya. BK net buy 10,1, dan BK, ZP, AK, KZ itu di AMRT cenderung trading ya. Valuasinya 100-an M dan cuma net buy ya segini-gini aja, nggak gede-gede ya. Jadi seperti itu tuh sama AMRT. Untuk besok gimana, karena hari ini ada yang akumulasi ZP ya, ada kemungkinan dibuka hijau ya. Palingan untuk saham AMRT ya naik nggak tinggi-tinggi banget, mudah-mudahan sih bisa nyentuh area 2840 ya. Jadi yang mau taking profit bisa floating profit di AMRT ya dekat-dekat area sini ya, tapi kalau bisa breakout di atas itu ya ada kemungkinan naik lagi. Oke, itu tuh saham AMRT. Tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.
Kalau nggak naik ya paling konsolidasi untuk besok AMRT. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. BBRI hari ini close di harga penutupan yang kemarin ya, jadi ya aslinya jualan cukup banyak ya, walaupun tadi mencoba breakout tapi gagal untuk saham Bank BRI. Kalau kita cek hari ini siapa yang jualan di saham BBRI. BBRI hari ini tanggal 15 November didistribusi oleh KZ, YU, AK ya, dan yang nampung itu DR, ABB, AZ. Yang nampung itu lokal ya, lokalnya nampung, asingnya jualan. Oke, itu untuk saham Bank BRI secara broker summary hari ini ya. Kemungkinan untuk besok sih ya mungkin akan di sini-sini aja dulu, akan konsolidasi ya. Kalaupun turun support selanjutnya di 4.520. Ini support Bank BRI setelah ya, breakdown di bawah itu ya bisa ke area sini 4.470. Oke, itu aja untuk saham Bank BRI. Kalau menurut saya sih mending wait and see aja, karena yang pertama aslinya masih net sell jualan, yang kedua juga ya IHSG sepertinya besok masih agak berat buat naik ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto hari ini naik 3,06% ya, mau mencoba breakout tapi belum berhasil. Kira-kira apakah besok berhasil breakout atau enggak? Oke, jadi untuk saham Arto resistennya masih di 5.975 ya, dan hari ini plus di 5.900. Kalau kita cek transaksi hari ini untuk Arto, apakah ada yang akumulasi? Arto hari ini tanggal 15 November, secara keseluruhan sih ada yang akumulasi, cuman belum banyak ya. Ini YU, AK, RX, ZB ini asing semua kayaknya ya. Ya, RX, ZB, AK, BK asing, jadi asingnya net buy hari ini di saham Arto. Untuk lokalnya juga YU masuk 5,4 ya, jadi sepertinya harusnya sih bisa breakout ya untuk Arto besok, untuk minggu inilah paling enggak. Kalau kita cek dari tanggal 14 kemarin, AZ net buy 31M ya, kemudian KZ net buy 10M ya, jadi ada AZ dan KZ yang akumulasi kemarin di saham Arto ya, tapi kemarin itu aslinya jualan AK net sell 25M. Ini kita cek dari tanggal 14 ya, yang ini ya. Jadi untuk saham Arto perhatikan aja level ini ya, jadi 2 hari terakhir ini ada yang akumulasi, cuma diakumulasi oleh lokal ya. Untuk saham Arto perhatikan aja level ini, kalau berhasil breakout di atas 5.975 untuk besok ya ada kemungkinan naik. Tapi kalau belum berhasil breakout sih ya masih konsolidasi lah untuk saham Arto. Seperti itu ya untuk saham Arto. Tetap disclaimer, kalau mau masuk sih nanggung ya di area sini, mending nunggu breakout aja ya, dan pastikan itu breakout ya, bukan cuma lewat ya. Biasanya kalau breakout itu habis naik dan ada yang jaga harga ya di area 6.000, 5.950 seperti itu. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini naik, cuman nggak terlalu tinggi. Jadi tadi untuk saham Antam open gap atas ya, setelah kemarin itu masih bertahan di atas 2.100, hari ini langsung open di 2.160 ya. Hari ini open gap atas, sempat ditarik naik, habis itu turun lagi. Kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke bawah lumayan kuat ya. Coba kita cek apakah hari ini didistribusi untuk Antam, soalnya perlawanan ke bawah lumayan kuat. Untuk Antam hari ini tanggal 15 November, secara keseluruhan sih ada yang akumulasi YU masuk 58M ya. Yang jualan ZP, CC, NI, ABK ya. Yang jadi market maker utamanya hari ini YU, dan YU-nya net ke 58 ya, kemungkinan YU harusnya jaga harga ya untuk besok Antam. Dan YU-nya itu YU lokal ya, jadi yang akumulasi ini lokal untuk saham Antam. Ya cukup banyak sih untuk YU masuknya ya. Dan untuk besok gimana? Perhatikan aja level ini. 200 low-nya hari inilah ya. Ya. Nah, untuk saham Antam perhatikan aja low-nya hari ini, misal masih bertahan di atas 2.130, harusnya untuk saham Antam besok bisa naik ya. Paling enggak konsolidasi lah ya di atas, seperti itu untuk saham Antam. Tapi kalau masih terus
turun, misal besok turun untuk saham Antam ya supaya di sini masih di 2100. Kalau mau open posisi di saham Antam ya perhatikan saja level ini. Kalau di tengah seperti ini sih kalau menurut saya sih mending nanggung lah ya, tapi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini ada yang akumulasi di saham Antam, YU lokal yang akumulasi. Selanjutnya kita cek saham Barito. Dan untuk saham Barito hari ini naik 3% ke level 8.835 ya. Kalau kita cek transaksinya hari ini aslinya sih net B di saham BRPT. Siapa yang naikin? Yang net B BKZP AK ya, dan mereka asing. BKZP AK-nya asing, jadi asingnya net B di saham BRPT. Secara keseluruhan juga diakumulasi oleh BK ya, yang jadi market maker utama hari ini di saham BRPT BK, BK-nya net B 13M, average di 828, berarti posisi saat ini floating profit cuman belum terlalu tinggi ya. Oke, itu saham Barito kemungkinan masih bisa naik ya. Kalau naik target kenaikannya ke arah sini resisten BRPT 870 ya. Untuk supportnya masih di 800. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita cek saham ADMR ya. ADMR hari ini naik cukup tinggi, berhasil breakout di atas resistennya ya. Ini berhasil breakout atau enggak ini ADMR? Ya, berhasil breakout ya, jadi berhasil breakout di atas 1975. Dan untuk ADMR emang kemarin itu diakumulasi ya. Kalau kita cek transaksinya hari ini apakah masih diakumulasi oleh ADMR, apakah masih diakumulasi tanggal 15 November masih diakumulasi oleh BK, BB, AK ya, dan BK AK-nya asing, jadi asingnya masih net B. Terus di saham ADMR sepertinya besok ya harusnya jaga harga lah ya. Soalnya untuk BK dan AK ini ya cenderung masuk buat swing ya, jadi tidak trading banget di saham ADMR. BK valuasinya 34M dan net B 32 ya, jadi sekitar 90% transaksinya itu buy BK di saham ADMR ya. AK juga seperti itu, valuasinya 32M dan net B 27M. Dan untuk CC valuasinya 10M dan net B 10M juga ya. Jadi ya kemungkinan untuk saham ADMR harganya akan dijaga untuk besok supaya nggak breakdown di bawah 1980 ya. Jadi perhatikan level ini, misal besok ADMR masih bertahan di atas itu ya ada kemungkinan naik ya, paling nggak nutup gap di area sini. Jadi kalau besok naik, target kenaikannya ya setelah nutup gap ini ya berarti di harga 2135 untuk target kenaikan ADMR kalau besok masih naik ya. Soalnya ini ada gap dan juga kan ini yang belum ketutup tanggal 13 Juli. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Cukup bagus beberapa hari terakhir aslinya akumulasi di saham ADMR. Perhatikan saya level 1980 yang mau spekulasi buy di saham ADMR bisa pasang antisipasi kalau mau trading ya. Bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support mungkin di 1960 atau 1950 ya, disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham ITMG ya. Ternyata ITMG hari ini naik, apakah ini cuma technical rebound aja? Dan untuk ITMG candlenya masih error ya di trading view. Coba kita cek di sini aja untuk ITMG hari ini. Ya, untuk ITMG hari ini naik 1,8% ya. Ya, tapi ya ini masih konsolidasi ya, candlenya masih kecil, jadi ya apakah besok bisa naik lagi? Coba kita cek untuk transaksi ITMG hari ini ya. ITMG hari ini tanggal 15 November sih yang masuk ZP ya, jadi yang akumulasi aslinya ZP aja sepertinya. Ya ZP aja yang paling banyak. ZP masuk 39M dan AK SQCS ini yang enggak gede banget ya, cuma 732 juta, SQ masuk 300 juta, ini asing ya. Asing ada yang ada yang keluar juga ya, ini BK masih keluar 7,8, jadi yang akumulasi ya bisa dikatakan ZP aja di saham ITMG, kemungkinan yang jaga harga ini ZP.
Dan untuk JP itu ya cenderung dia bukan seperti market maker lah. Jadi menggoreng ITMG itu sepertinya bukan ZP ya yang suka goreng-goreng itu. Dia masuk buat swing atau invest ya. Tapi untuk ZP kalau kita lihat di beberapa saham itu dia juga berani cut loss ya. Jadi hati-hati di ITMG ZP kalau harganya nggak naik-naik bisa cut loss ya untuk si ZP ini. Jadi seperti itu untuk saham ITMG hari ini diakumulasi oleh ZP ya. Untuk besok kemungkinan gimana? Dan untuk ZP hari ini average-nya di 37.569 ya. Floating profit jadi 37.500 di area sini ya, floating profit cuman nggak terlalu banyak. Oke, itu untuk saham ITMG menurut saya sih untuk besok masih ya cenderung konsolidasi di bawah ya, sepertinya seperti itu untuk saham ITMG ya. Oke, ini aja dulu ya untuk analisa kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.